Salam, salam sehat bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 Dividen, mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, program studi akuntansi Universitas HKBP Numenser. Di sini kami mempresentasikan mengenai hasil CJR kami yang berjudul Activity Based Costing of Canned and Processed Food Businesses yang diampu oleh Bapak Ardin Dolok Saribu, SE MSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Same Affection Gia, NPM 18510386. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari CJR kami. Dalam era globalisasi, perusahaan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Untuk itu, perusahaan berusaha supaya dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang tepat, guna mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan dalam penyajian informasi akuntansi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien operasional perusahaan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Desain adalah sebuah konsep yang cukup rumit. Namun dengan demikian, desain adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam ekonomi, yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar dan kasus perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dan dalam bersaing internasional dan dalam kasus negara. Dalam 2 dekade terakhir, seiring dengan semakin mengglobalnya perekonomian, dunia dan persaingan bebas daya saing telah menjadi satu konsep kunci bagi perusahaan-perusahaan, negara dan wilayah untuk bisa berhasil dan berpartisipasi di dalam global dan perdagangan bebas dunia. Demikian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Ambrosius Sianturi, NPM 18510372. Dengan meningkatnya pemakaian mesin-mesin untuk berproduksi yang menggantikan pemakaian tenaga kerja, maka kebutuhan akan tenaga kerja pun berkurang. Dengan meningkatnya penggunaan mesin, maka komposisi biaya produksi dalam perusahaan secara perlahan-lahan mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan biaya tenaga kerja dan kenaikan biaya overhead pabrik. Perhitungan harga pokok produksi merupakan semua biaya produksi yang digunakan untuk memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi dalam suatu periode waktu tertentu. Ketidaktepatan dalam perhitungan harga pokok produksi membawa dampak yang merugikan bagi perusahaan, karena harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dan laba. Sebagai alat untuk mengukur efisiensi pelaksanaan proses produksi serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. Oleh karena itu, muncul metode baru dalam perhitungan harga pokok produksi yang dikenal dengan nama Activity Based Costing. Activity Based Costing System merupakan metode perbaikan dari sistem tradisional. Activity Based Costing System ini merupakan metode perhitungan biaya yang dapat memberikan alokasi biaya overhead pabrik yang lebih akurat dan relevan. Pada metode ini, seluruh biaya tidak langsung dikelompokkan sesuai dengan aktivitas masing-masing. Kemudian masing-masing kelompok atau cost pool tersebut dihubungkan dengan masing-masing aktivitas dan dialokasikan berdasarkan aktivitasnya masing-masing. Dasar alokasi yang digunakan adalah jumlah aktivitas dalam setiap 3 cost pool tersebut. Metode ini menggunakan jenis pemicu yang biaya yang lebih banyak sehingga dapat mengukur sumber daya yang digunakan oleh produk secara lebih akurat. Penetapan biaya berbasis aktivitas atau EBC adalah metode untuk menentukan biaya sebenarnya, meskipun EBC adalah inovasi yang relatif baru dalam akuntansi biaya. EBC dengan
cepat diadopsi oleh perusahaan di banyak industri, dalam pemerintah dan organisasi lain seperti lembaga keuangan atau sektor jasa. Dalam terang praktik saat ini, makalah ini menekankan untuk memahami kebutuhan dan pentingnya penetapan biaya efisi dalam organisasi. Ini digunakan dengan metode manajemen. Perkenalkan, nama saya Rian Pradirtonga, NPM 18510364. Identitas jurnal utama. Pembiayaan berbasis kegiatan untuk usaha makanan kaleng dan olahan di Thailand. Jenis jurnal, Global Journals. Tahun terbit, tahun 2017, sumber Google Scholar. Bab 2, landasan teori, pengertian Activity Based Object Costing dan proses costing. Menurut Glossar pada tahun 2014, mendefinisikan ABC adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Berdasarkan definisi activity based costing dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa activity based costing adalah suatu sistem penentuan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan untuk menghasilkan produk jasa. Prosedur activity based costing menurut Supriyono pada tahun 2015 dalam deskripsi ABC telah diuraikan bahwa sistem ABC mempunyai dua prosedur, yaitu 1. Penggolongan berbagai aktivitas. Langkah pertama dalam prosedur tahap pertama ABC adalah penggolongan berbagai aktivitas. 2. Pengasosiasian biaya dengan aktivitas setelah menggolongkan berbagai aktivitas. 3. Penentuan kelompok-kelompok biaya homogen. Kelompok biaya homogen atau homogeneous Guspol adalah sekumpulan biaya berat yang terhubungkan secara logis. Perusahaan manufaktur yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi di gudang. Dalam penentuan harga jual produk, biaya aktivitas merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi non-biaya kebijakan penetapan harga jual, yang didasarkan pada biaya menggunakan formula penetapan harga jual. 2. Memantau realisasi full cost. Akuntansi biaya yang digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya aktivitas yang dikeluarkan dalam jangka waktu, memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi secara sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. 3. Menghitung laba atau rugi periodik. Informasi laba atau rugi secara periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup total biaya yang menghasilkan laba atau rugi. 4. Menentukan biaya persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Manajemen harus menyajikan biaya persediaan produk jadi dan biaya produk yang masih pada tanggal neraca dalam proses. Manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produk tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produk tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produk yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. 2,6 unit ekuivalen produksi. Masalah yang timbul dalam proses costing adalah pada umumnya suatu departemen memiliki persediaan akhir barang dalam proses. Oleh karena itu, dikonversi secara matematis, barang setengah jadi tersebut ke jumlah ekuivalen dari unit yang telah selesai. Unit ekuivalen adalah jumlah unit selesai yang seharusnya diperoleh dari bahan yang usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang jadi. Dapat dirumuskan? Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Holandian Ripurba, NPM 1851039, dan di sini saya masih membahas landasan teori, yaitu yang terdapat di bab 2, di mana pembahasan sekarang yaitu metode perhitungan unit ekuivalen produksi. Yang pertama yaitu metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, jumlah harga pokok produk dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi yang dikeluarkan periode sekarang, dibagi dengan unit ekuivalen produk untuk menghasilkan harga pokok rata-rata tertimbang. Yang kedua yaitu metode FIFO, memisahkan dalam persediaan awal dari unit yang diproduksi dalam periode saat ini. Dan selanjutnya yaitu laporan produksi yang dibagi dua, yaitu laporan produksi metode rata-rata tertimbang merupakan dokumen pengendalian dalam proses costing. Tujuannya adalah untuk meringkas semua aktivitas yang dilakukan
dan dimasukkan dalam BOP setiap departemen untuk periode tertentu. Dan kedua yaitu laporan produksi metode FIFO. Tahap pertama, menyiapkan skedul kuantitas dan menghitung unit ekuivalen. Metode FIFO membagi unit dikirim keluar menjadi dua, yaitu unit dalam persediaan awal dan juga unit yang dimasukkan dan diselesaikan dalam periode sekarang. Dan selanjutnya itu manfaat informasi biaya produk atau jasa, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menentukan harga jual produk. Manufaktur, perusahaan produksi masa memproses produk untuk memenuhi persediaan. Dalam penentuan harga jual produk, biaya aktivitas merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi non-biaya. Yang kedua yaitu memantau realisasi full cost. Akuntansi biaya yang digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya aktivitas dan dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produk sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu Perkenalkan, nama saya Winda Sitanggang dengan NPM 18510345. Di sini saya melanjutkan tentang review jurnal kami. Yang pertama, kekuatan jurnal utama. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana cara kerja model konseptual dari hubungan antara penetapan biaya berdasarkan aktivitas dan kesuksesan perusahaan. Dengan mengetahui pangsa pasar yang baik akan sangat mempengaruhi biaya produksi. Tanpa kita sadari, lingkungan organisasi yang menjadi pesaing produk sangat mempengaruhi kegiatan usaha sehingga perlu mengetahui tren. Jurnal ini juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca tidak merasa kebingungan pada saat membaca jurnal ini. Di dalam jurnal ini memaparkan pembuktian bahwa model activity-based object costing lebih baik daripada model tradisional. Pembahasan kekuatan. Pada jurnal utama ini didukung oleh beberapa pendapat para ahli atau peneliti terdahulu, yaitu mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait. Perkenalkan, nama saya Melanie Panjaitan dengan NPM 18510387. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan jurnal utama. Terdapat 2 kelemahan, yaitu 1. Dalam jurnal ini perhitungannya terlalu rumit untuk dipahami oleh penulis, tidak terlalu menjelaskan secara luas tentang metode proses costing. 2. Dalam jurnal ini tidak ada disebutkan tentang metode penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data, pembahasan pengaruh biaya berdasarkan aktivitas terhadap kesuksesan perusahaan. Pembahasan kelemahan ini, yaitu dalam jurnal ini tidak ada disebutkan tentang metode penelitian yang digunakan ataupun teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan jurnal ada prosedur penelitian yang harus diikuti, tetapi dalam jurnal ini tidak diketahui dengan jelas teknik pengumpulan data dan dari mana sumber data diambil. Seperti contohnya, pada jurnal pembanding kami yang berjudul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Harga Pokok Pesanan atau Job Order Costing pada Verlas Teori, diberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Selanjutnya saya akan membahas bab 4 yang menjadi bab penutup, yaitu 1. Kesimpulan. Demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan harga pokok penjualan produksi dengan activity based object costing, proses costing ada 3 poin penting dalam penerapannya. 1. Perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi, yaitu sistem activity basic costing disyaratkan bahwa perusahaan memproduksi beberapa macam produk atau lini produk yang diproses dengan menggunakan fasilitas yang sama. Kondisi yang demikian tentunya akan menimbulkan masalah dalam membebankan biaya ke masing-masing produk. 2. Tingkat persaingan industri yang tinggi, yaitu terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis
dalam persaingan antara perusahaan yang sejenis tersebut. Maka perusahaan akan semakin meningkatkan persaingan untuk membesarkan pasarnya. Semakin besar tingkat persaingan, maka semakin penting peran informasi tentang harga pokok dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen. 3. Biaya pengukuran yang rendah, yaitu biaya yang digunakan sistem activity based costing untuk menghasilkan informasi biaya yang akurat harus lebih rendah dibandingkan manfaat yang diperoleh. 2. Saran. Penelitian sebaiknya lebih teliti dalam menulis jurnal untuk memasukkan metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data sehingga data penelitian lebih spesifik dan hasilnya lebih akurat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dari kelompok 3, yaitu Salam sehat bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 Dividen, mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, Program Studi Akuntansi Universitas HKBP Nomensen. Di sini kami mempresentasikan mengenai hasil CJR kami yang berjudul Activity Based Costing of Canned and Processed Food Businesses yang diampu oleh Bapak Ardin Dolok Saribu, SE MSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Same Affection Gia, NPM 18510386. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari CJR kami. Dalam era globalisasi, perusahaan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Untuk itu, perusahaan berusaha supaya dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang tepat, guna mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan dalam penyajian informasi akuntansi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien operasional perusahaan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Desain adalah sebuah konsep yang cukup rumit. Namun dengan demikian, desain adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam ekonomi, yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar dan kasus perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dan dalam bersaing internasional dan dalam kasus negara. Dalam 2 dekade terakhir, seiring dengan semakin mengglobalnya perekonomian, dunia dan persaingan bebas daya saing telah menjadi satu konsep kunci bagi perusahaan-perusahaan, negara dan wilayah untuk bisa berhasil dan berpartisipasi di dalam global dan perdagangan bebas dunia. Demikian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Ambrosius Sianturi, NPM 18510372. Dengan meningkatnya pemakaian mesin-mesin untuk berproduksi yang menggantikan pemakaian tenaga kerja, maka kebutuhan akan tenaga kerja pun berkurang. Dengan meningkatnya penggunaan mesin, maka komposisi biaya produksi dalam perusahaan secara perlahan-lahan mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan biaya tenaga kerja dan kenaikan biaya overhead pabrik. Perhitungan harga pokok produksi merupakan semua biaya produksi yang digunakan untuk memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi dalam suatu periode waktu tertentu. Ketidaktepatan dalam perhitungan harga pokok produksi membawa dampak yang merugikan bagi perusahaan, karena harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dan laba. Sebagai alat untuk mengukur efisiensi pelaksanaan proses produksi serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. Oleh karena itu, muncul metode baru dalam perhitungan harga pokok produksi yang dikenal dengan nama Activity Based Costing. Activity Based Costing System merupakan metode perbaikan dari sistem tradisional. Activity Based Costing System ini merupakan metode perhitungan biaya yang dapat
berikan alokasi biaya overhead pabrik yang lebih akurat dan relevan. Pada metode ini, seluruh biaya tidak langsung dikelompokkan sesuai dengan aktivitas masing-masing. Kemudian masing-masing kelompok atau cost pool tersebut dihubungkan dengan masing-masing aktivitas dan dialokasikan berdasarkan aktivitasnya masing-masing. Dasar alokasi yang digunakan adalah jumlah aktivitas dalam setiap 3 cost pool tersebut. Metode ini menggunakan jenis pemicu yang biaya yang lebih banyak sehingga dapat mengukur sumber daya yang digunakan oleh produk secara lebih akurat. Penetapan biaya berbasis aktivitas atau EBC adalah metode untuk menentukan biaya sebenarnya, meskipun EBC adalah inovasi yang relatif baru dalam akuntansi biaya. EBC dengan cepat diadopsi oleh perusahaan di banyak industri, dalam pemerintah dan organisasi lain seperti lembaga keuangan atau sektor jasa. Dalam terang praktik saat ini, makalah ini menekankan untuk memahami kebutuhan dan pentingnya penetapan biaya EBC dalam organisasi. Ini digunakan dengan metode manajemen. Perkenalkan, nama saya Rian Ferdi Tonga, NPM 18510364. Identitas jurnal utama. Pembiayaan berbasis kegiatan untuk usaha makanan kaleng dan olahan di Thailand. Jenis jurnal, Global Journals. Tahun terbit tahun 2017, sumber Google Scholar. Bab 2, landasan teori, pengertian activity based object costing dan proses costing. Menurut Blosser pada tahun 2014, mendefinisikan ABC adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Berdasarkan definisi activity based costing dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa activity based costing adalah suatu sistem penentuan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan untuk menghasilkan produk jasa. Prosedur activity based costing menurut Supriyono pada tahun 2015, dalam deskripsi ABC telah diuraikan bahwa sistem ABC mempunyai 2 prosedur, yaitu 1. Penggolongan berbagai aktivitas. Langkah pertama dalam prosedur tahap pertama ABC adalah penggolongan berbagai aktivitas. 2. Pengasosiasian biaya dengan aktivitas setelah menggolongkan berbagai aktivitas. 3. Penentuan kelompok-kelompok biaya homogen. Kelompok biaya homogen atau homogeneous cost pool adalah sekumpulan biaya overhead yang terhubungkan secara logis. Perusahaan manufaktur yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi di gudang. Dalam penentuan harga jual produk, biaya aktivitas merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi non-biaya kebijakan penetapan harga jual, yang didasarkan pada biaya menggunakan formula penetapan harga jual. 2. Memantau realisasi full cost. Akuntansi biaya yang digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya aktivitas yang dikeluarkan dalam jangka waktu, memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi secara sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. 3. Menghitung laba atau rugi periodik. Informasi laba atau rugi secara periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup total biaya yang menghasilkan laba atau rugi. 4. Menentukan biaya persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Manajemen harus menyajikan biaya persediaan produk jadi dan biaya produk yang masih pada tanggal neraca dalam proses. Manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produk tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produk tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produk yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. 2,6 unit ekuivalen produksi. Masalah yang timbul dalam proses costing adalah pada umumnya suatu departemen memiliki persediaan akhir barang dalam proses. Oleh karena itu, dikonferensi secara matematis, barang setengah jadi tersebut kejumlahan ekuivalen dari unit yang telah selesai. Unit ekuivalen adalah jumlah unit selesai yang seharusnya diperoleh dari bahan yang usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang jadi. Dapat dirumuskan? Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Holandian Ripurba, NPM 185103669.
Dan di sini saya masih membahas landasan teori, yaitu yang terdapat di bab 2, di mana pembahasan sekarang yaitu metode perhitungan unit ekuivalen produksi. Yang pertama yaitu metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, jumlah harga pokok produk dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi yang dikeluarkan periode sekarang, dibagi dengan unit ekuivalen produk untuk menghasilkan harga pokok rata-rata tertimbang. Yang kedua yaitu metode FIFO, memisahkan dalam persediaan awal dari unit yang diproduksi dalam periode saat ini. Dan selanjutnya yaitu laporan produksi yang dibagi dua, yaitu laporan produksi metode rata-rata tertimbang merupakan dokumen pengendalian dalam proses costing. Tujuannya adalah untuk meringkas semua aktivitas yang dilakukan dan dimasukkan dalam BOP setiap departemen untuk periode tertentu. Dan kedua yaitu laporan produksi metode FIFO. Tahap pertama, menyiapkan schedule kuantitas dan menghitung unit ekuivalen. Metode FIFO membagi unit dikirim keluar menjadi dua, yaitu unit dalam persediaan awal dan juga unit yang dimasukkan dan diselesaikan dalam periode sekarang. Dan selanjutnya itu manfaat informasi biaya produk atau jasa, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menentukan harga jual produk. Manufaktur, perusahaan produksi masa memproses produk untuk memenuhi persediaan. Dalam penentuan harga jual produk, biaya aktivitas merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi non-biaya. Yang kedua yaitu memantau realisasi full cost. Akuntansi biaya yang digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya aktivitas dan dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produk sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu Perkenalkan, nama saya Winda Sitanggang dengan NPM 18510345. Di sini saya melanjutkan tentang review jurnal kami. Yang pertama, kekuatan jurnal utama. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana cara kerja model konseptual dari hubungan antara penetapan biaya berdasarkan aktivitas dan kesuksesan perusahaan. Dengan mengetahui pangsa pasar yang baik akan sangat mempengaruhi biaya produksi. Tanpa kita sadari, lingkungan organisasi yang menjadi pesaing produk sangat mempengaruhi kegiatan usaha sehingga perlu mengetahui tren. Jurnal ini juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca sehingga pembaca tidak merasa kebingungan pada saat membaca jurnal ini. Di dalam jurnal ini memaparkan pembuktian bahwa model activity based object costing lebih baik daripada model tradisional. Pembahasan kekuatan. Pada jurnal utama ini didukung oleh beberapa pendapat para ahli atau peneliti terdahulu, yaitu mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait. Perkenalkan, nama saya Melanie Panjaitan dengan NPM 18510387. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan jurnal utama. Terdapat 2 kelemahan, yaitu 1. Dalam jurnal ini perhitungannya terlalu rumit untuk dipahami oleh penulis, tidak terlalu menjelaskan secara luas tentang metode proses costing. 2. Dalam jurnal ini tidak ada disebutkan tentang metode penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data, pembahasan pengaruh biaya berdasarkan aktivitas terhadap kesuksesan perusahaan. Pembahasan kelemahan ini, yaitu dalam jurnal ini tidak ada disebutkan tentang metode penelitian yang digunakan ataupun teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan jurnal ada prosedur penelitian yang harus diikuti, tetapi dalam jurnal ini tidak diketahui dengan jelas teknik pengumpulan data dan dari mana sumber data diambil. Seperti contohnya, pada jurnal pembanding kami yang berjudul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Harga Pokok Pesanan atau Job Order Costing pada Verlas Teori.
memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Selanjutnya saya akan membahas bab 4 yang menjadi bab penutup, yaitu 1. Kesimpulan. Demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan harga pokok penjualan produksi dengan activity based object costing, proses costing ada 3 poin penting dalam penerapannya. 1. Perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi, yaitu sistem activity based costing disyaratkan bahwa perusahaan memproduksi beberapa macam produk atau lini produk yang diproses dengan menggunakan fasilitas yang sama. Kondisi yang demikian tentunya akan menimbulkan masalah dalam membebankan biaya ke masing-masing produk. 2. Tingkat persaingan industri yang tinggi, yaitu terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis dalam persaingan antara perusahaan yang sejenis tersebut, maka perusahaan akan semakin meningkatkan persaingan untuk membesarkan pasarnya. Semakin besar tingkat persaingan, maka semakin penting peran informasi tentang harga pokok dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen. 3. Biaya pengukuran yang rendah, yaitu biaya yang digunakan sistem activity based costing untuk menghasilkan informasi biaya yang akurat harus lebih rendah dibandingkan manfaat yang diperoleh. 2. Saran. Penelitian sebaiknya lebih teliti dalam menulis jurnal untuk memasukkan metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data, sehingga data penelitian lebih spesifik dan hasilnya lebih akurat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dari kelompok 3, yaitu